Amerika Serikat telah menaikkan tarif impor ke Indonesia menjadi 32%. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025 dan dapat mengguncang perekonomian nasional. Dampak dari ini akan ada ribuan pekerja terancam kehilangan pekerjaan mereka, dan sektor manufaktur dan tekstil akan mengalami tekanan berat. Pemerintah masih bernegosiasi, namun waktu semakin menipis. Apa yang sebenarnya ada di balik keputusan Trump? Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Indonesia? Ini merupakan eskalasi perang dagang global yang kini mulai merenggangkan hubungan diplomatik antara negara. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump telah menegaskan bahwa negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan mereka akan menghadapi konsekuensi langsung. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga mencerminkan ketegangan geopolitik yang semakin dalam. Indonesia sebagai salah satu mitra dagang utama Amerika Serikat di Asia Tenggara merupakan target langsung dari kebijakan Amerika ini. Efek domino dari kebijakan ini, inflasi akan meningkat karena harga barang impor naik. Sementara biaya produksi dalam negeri juga terdorong naik karena rantai pasokan yang terganggu. Dengan lebih dari 89 negara yang terkena dampak langsung dari tarif ini, prospek pertumbuhan ekonomi global semakin suram. Bank Dunia dan IMF telah memperingatkan bahwa eskalasi perang dagang dapat memicu resesi global yang besar. Ketergantungan yang berlebihan terhadap pasar Amerika Serikat harus dikurangi secara bertahap agar Indonesia tidak mudah terguncang oleh gejolak kebijakan luar negeri negara lain. Lebih penting lagi, Indonesia harus menggunakan momentum ini untuk membangun sistem perdagangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang tidak konsisten seharusnya menjadi pelajaran bahwa bergantung pada suatu mitra dagang saja memiliki resiko yang cukup besar. Oleh karena itu, reformasi struktural di bidang logistik, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia harus dipercepat. Hanya dengan membangun fondasi ekonomi yang kuat, Indonesia dapat bertahan dari badai global. Sementara itu, masyarakat juga harus menyadari bahwa dampak dari tarif tinggi ini akan terasa dalam bentuk inflasi, kehilangan pekerjaan, dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun dengan kebijakan yang tepat dan koordinasi yang solid antara lembaga pemerintah, Indonesia masih memiliki peluang untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit lebih kuat dari krisis ini. Masalahnya bukan hanya bagaimana menghindari dampak negatifnya, tetapi juga bagaimana memanfaatkan tantangan ini sebagai momentum untuk transformasi ekonomi nasional. Mengapa Amerika memberi tekanan ini kepada dunia? Dikarenakan dolar Amerika Serikat sedang berubah. Hutang negara Amerika Serikat telah mencapai 591 juta triliun dan terus berkembang setiap detiknya. Awal 2025, dolar Amerika Serikat mulai menunjukkan penurunan yang tidak bisa dihindari. Nilainya telah turun 10%.
Dan hal ini berdampak kepada investor-investor, yaitu para endorotuan yang bisa menciptakan kekayaan dari ketiadaan, mulai meragukan kesejahteraan penurunan jangka panjang di Amerika Serikat. Jadi pilihan pertama untuk mempertahankan hegemoni dolar, Amerika bertindak mengurangi keuntungan kesejahteraan. Ini berupa penutupan pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, atau bahkan pertahanan. Pilihan kedua adalah penerbitan uang besar oleh bank sentral seperti yang dilakukan semasa krisis 2008. Pilihan ketiga dan yang paling menakutkan adalah penutupan pemerintahan, di mana negara Amerika Serikat secara resmi tidak mampu atau menolak membayar hutangnya. Dengan status dolar sebagai kesejahteraan perlindungan global, ini akan menyebabkan kejutan besar ke pasar finansial global. Sistem finansial global bergantung dengan kepercayaan penuh dan kredit. Jika dolar benar-benar mati, nilainya akan seperti tsunami yang akan menembak seluruh ekosistem finansial internasional. Sedangkan skenario ini tidak mungkin terjadi dalam masa mendatang. Ketidakpercayaan global tentang sistem finansial akan terus berkembang. Meskipun dolar adalah keuangan dominan dalam percobaan global, skeptisme berkembang. Ketidakpercayaan global pada dolar mulai tumbuh seperti biji pohon yang sedang tumbuh membesar. Banyak negara dan institusi pelabuhan mulai mencari alternatif untuk menurunkan ketergantungan mereka terhadap dolar. Emas, euro, dan pound sterling digunakan sebagai alat perlindungan yang lebih aman bagi beberapa negara. Keadaan ekonomi global didominasi oleh dolar. Ketika dolar mulai ditinggalkan, ini bisa menyebabkan inflasi terjun bebas, krisis likuiditas, atau bahkan restrukturing hutang yang akan mengubah tatanan kekuasaan ekonomi global. Dunia mungkin tidak siap menggantikan dolar sebagai keuangan utama, tetapi tanda ketidakpastian sudah mulai muncul. Dalam kondisi seperti ini, perhatian dan visi panjang lebih penting daripada retorika politik. Tidak dapat dipungkiri kita adalah bagian dari ekonomi global, kecuali Anda tinggal di hutan atau gunung dan tidak memasuki sistem ini. Setiap diri menjadi bagian dari tatanan ekonomi global, karena setiap negara menjadi bagian dari hal itu. Dan setiap diri harus siap menghadapi konsekuensi dari kematian sang raja ekonomi, yaitu dolar sebagai uang utama. Namun Anda tidak perlu takut, sebab Anda bisa hidup bersyukur dalam kondisi apapun. Ini tergantung kekuatan yang berada dalam diri Anda, tergantung iman dan kekuatan jiwa Anda. Tapi saya tidak tahu bagi mereka yang tidak memiliki nilai spirit dan psikis, karena perubahan besar ekonomi akan mengguncang kedua pondasi penting manusia, yaitu psikis dan spirit manusia.